Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video diskusi santai teknik sipil. Jadi kali ini kita mau bahas diskusi sederhana aja ya tentang perbedaan proposal teknis kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi kita nggak bahas tentang duitnya, hutangnya, bunganya yang nyampe 2 triliun per tahun, tapi kita lebih bahas ke bidang dari sisi teknik sipil ya, terutama dari layout, trase, dan bentuk struktur dan lain sebagainya. Kayak gitu. Saya mendapatkan data-data ini dari ada beberapa dokumen final report visibilitas tadi. Ini yang dibikin sama JIK, Japan International Corporation Agency. Jadi yang melakukan visibility study selama 4 tahun. Bayangin 4 tahun. Ya kan ada final reportnya, ada executive summary-nya, sampai saya data-data tanahnya ini juga. Nah, ini lihat klien jika studi tim kayak gitu ya. Ini juga ada data-data tanahnya ini ya, lengkap. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan benar lah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi mereka udah melakukan visibility study dengan detail sampai data-data tanahnya kayak gitu kan, yang siapa-siapa yang proyek ada lah kayak. Terus nah kita coba mau bahas sederhana dari bentuk strukturnya, panjang trase. Pertama dari rute ya. Dari rute itu sebenarnya nggak jauh beda antara yang ditawarin sama Jepang sebelah kiri sama yang Cina yang sebelah kanan. Jadi rata-rata kalau yang dibikin sama Cina kan yang KCIC kan jadinya sekitar 142,8 km ya, ini udah jadi. Yang ditawarin Jepang pun kurang lebih sama lah, beda-beda dikit. Ini ada rute A 130, rute B 130, rute C 158. Tapi ada juga analisa yang nyebutin 140 km kayak gitu. Bedanya ya di sini trasenya yang misalnya yang A ini ya, yang dipilih. Jadi yang A itu dia crossing di sebelah apa namanya, timurnya jalan tol, kalau yang ini di sebelah baratnya jalan tol. Tapi kalau area sini kurang lebih sama lah ya. Ini kayak di area apa? Cikampek kayak gitu kurang lebih sama. Di area Bekasinya juga kurang lebih sama. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Terus berikutnya adalah konfigurasi struktur gitu. Sebenarnya strukturnya cuman dibagi tiga ya, elevated, tunnel, sama subgrade gitu. Jadi kalau yang ditawarin sama Jepang itu ada NATM tunnel namanya. Jadi ini itu New Australian Tunneling Method. Jadi dia kayak rock nailing gitu ya, sistem perkuatan batuan untuk struktur tunnelnya. Ada shielded tunnel juga, tunnel beton yang biasa kayak gitu. Kalau embankment sama cutting ini umum lah ya, cut and fill, ada elevated juga. Nah, kalau yang ditawarin sama Jepang itu di daerah Jakartanya sini nih ya, di daerah Jakartanya sini dia pakai shield tunnel. Shield tunnel, habis itu di area sininya pakai viaduct kayak gitu kan ya. Sekitaran Cawang lah, Halim kayak gitu kan viaduct. Habis itu area Bekasi pakai shield tunnel ya kan. Habis itu nah ini yang di area Bekasinya ini juga ada yang pakai viaduct. Nah, habis itu di daerah Cikarang Kerawang itu pakai embankment atau on ground cut and fill. Nah, ini yang bedanya itu jadi di daerah Kualini lah, ini sekitaran Purwakarta ke bawah nih ya. Ini dia pakainya NATM tunnel ini. Jadi perkuatan dengan semacam rock nailing seperti itu kayak gitu ya. Habis itu Bandung sana dia pakai elevated. Totalnya ya ini 140 kilo. Jadi kalau dibagi elevatednya ada 39,2 kilo, tunnelnya ada 42 km, subgrade-nya ada 58 km. Kita bandingin sama yang dibangun sama Cina. Nah ini saya dapat data dari laporan kerja praktek ya, kayak gitu. Jadi bedanya kalau yang di area sini, kalau Cina kan ini kan ada tunnelnya cuma 16 km ya, yang tunnel itu yang warna biru. Nah jadi tunnelnya ini ada sedikit sini mungkin terowongan di daerah uh, dekat sekitaran Halim. Habis itu sepanjang ini Bekasi, Kerawang gitu kan ya, dia pakai elevated warna merah, bridge elevated warna merah. Habis itu on ground sama nih daerah Cikampek. Habis itu nah ini kalau yang di tawaran Jepang ini pakai NATM tunnel.
daerah sini nih. Jadi dia pakai semacam perkuatan rock nailing atau semacamnya. Cuman kalau ditawarin Jepang campur-campur. Ada yang pakai tunnel, ada yang pakai elevated, ada yang pakai apa namanya on ground kayak gitu kan ya. Perbedaannya adalah kalau subgrade-nya ya di Jepang itu subgrade-nya Jepang itu 58 km. Kalau yang ditawarin sama Cina, yang dikerjakan sama Cina itu 41 km. Jadi selisihnya ini sekitar 18 km yang di subgrade-nya. Terus yang tunnel, nah yang tunnel ini selisihnya agak banyak nih. 16 kilo yang dikerjain sama KCIC sama yang ditawarin Jepang itu 42 kilo. Jadi selisihnya kurang lebih 20 sekian lah, 26-an kilometer kayak gitu kan ya. Nah, yang beda jauh juga elevatednya. Kalau yang dikerjain sama KCIC 83 kilo, kalau yang ditawarin Jepang itu elevatednya cuma 39 kilo. Gitu ya. Jadi otomatis biayanya juga pasti berbeda kayak gitu ya. Biayanya juga pasti berbeda. Itu habis itu, nah ini pembebasan lahan. Jadi saya dapat data dari feasibility study-nya Jepang itu. Jadi total lahan yang diperlukan itu adalah ini 271 hektar ditambah sebenarnya ini ada 69 hektar underground space kayak gitu ya. Jadi kalau dijumlahin itu sekitar 340-an 340 hektar ya, 340 hektaran ya dari data feasibility study-nya. Cuman emang kalau lahan yang underground ini ya mungkin pemanfaatannya kan juga saya kurang begitu paham udah ada aturannya atau belum gitu loh kalau terowongan sedalam 30 meter di Indonesia. Terus kalau yang versi dikerjain sama KCIC kayak gitu nih, itu nyampe 604 hektar gitu kan, 6 juta meter persegi. 6 juta meter persegi ini dari sumbernya dari Antara, sumbernya dari website KCIC juga sampai 6 juta meter persegi atau sekitar 600 hektar. Nah, di sini udah kelihatan banget hampir 2 kali lipat gitu loh. Jadi lahan yang diperlukan untuk untuk pembebasan lahannya kayak gitu ya. Saya juga nggak tahu bedanya di sebelah mananya, tapi dengan jumlah kilometer yang sama, tapi lahan yang dibebaskannya itu hampir 2 kali lipat kayak ini dari dua sumber yang berbeda. Salah satu dari website resmi KCIC-nya. Pembebasan lahannya otomatis berbeda. Habis itu, nah yang paling penting adalah sebenarnya ini nih, feasibility study. Jadi Jepang itu udah melakukan feasibility study dari tahun 2011 sampai 2015, 4 tahun gitu kan ya. Terus dokumen feasibility study-nya juga banyak sampai 5.000 halaman. Isi study-nya juga lengkap ya, 4 tahun. Tadi saya kasih contohnya itu adalah ini misalnya, ini adalah hasil borlognya ya, hasil core borlognya. Jadi kondisinya kayak gimana, ada foto-fotonya lengkap kayak gitu ya. Jadi mereka ya udah ngerti gitu ya, yang mau mendesain apa, mau bikin struktur apa di mana, karena udah ngerti kondisi lapangannya kayak gimana, kayak gitu ya. Ini data-datanya dan lain sebagainya, banyak banget nih. Terus biaya ini oleh Jepang kayak gini ya. Terus berikutnya yang feasibility study-nya Cina gitu untuk struktur ya, ini terutama ya. Jadi feasibility Cina itu nawarin alternatif dari feasibility study-nya punya Jepang kayak gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu durasinya hanya 3 sampai 6 bulan aja proses feasibility study-nya aja. Jadi 4 tahun bandingin sama 6 bulan kayak gitu kan. Coba belajar 4 tahun sama belajar 6 bulan kayak gitu kan. Jadi udah sangat amat jauh dari cara pengenalan site-nya kayak gitu ya. China nggak bikin feasibility study dari nol, tapi
melakukan pre-feasibility study dan supplementary berdasarkan data dari feasibility study-nya Jepang kayak gitu. Jadi ibaratnya menyesuaikan lah kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini yang melakukan feasibility study-nya di tangan tahun 2015. Isinya berupa estimasi biaya versi mereka lebih murah gitu, yang 5,5 miliar dolar kayak gitu. Terus skema pendanaan, adaptasi desain dengan standar kereta cepatnya punya Cina. Jadi tapi di sini Cina nggak melakukan survei lapangan secara mendalam kayak Jepang kayak gitu 4 tahun gitu, Mbak. 4 tahun versus 6 bulan. Nggak melakukan pengembangan dana, analisis detail dan lain sebagainya, meskipun data-datanya bisa dipakai juga gitu ya. Jadi mungkin banyak terjadi perbedaan kondisi antara proposal penawaran dan aplikasinya ya, karena memang visibility study yang dilakukan sama Cina nggak sedalam, nggak sedetail yang dilakukan sama Jepang kayak gitu. Terus ini perbandingannya. Nah, jadi perbandingannya itu ya ini Jepang 4 tahun, Cina ya 6 bulan lah kayak gitu kan ya. Survei lapangan lengkap, ada borlognya, topografi, kondisi sosial, lingkungan. Nah, ini kalau Cina datanya dari data dari visibility study-nya Jepang. Skema pembiayaannya ya ini mungkin yang bikin berat pemerintah dulu karena minta jaminan dari pemerintah gitu ya. Jaminan dari pemerintah. Terus kalau Cina ya ini memberikan kelonggaran. Terus estimasi biaya awalnya 6,2 miliar dolar kayak gitu. 6,2 miliar dolar itu mungkin sekitar 100 T kurang lebih ya, dengan kurs dolar 13.500-an. Nah, terus apa namanya? Kalau Cina nawarinnya 5, miliar dolar US itu sekitar 80 sekian sampai 90 triliun kayak gitu. Nah, ini bedanya juga ya, kita nggak akan bahas ke sini ya. Kalau bunganya udah jelas jauh 0,1% sama 3,4%. Lagi kalau 0,1% 100 triliun itu berarti sekitar 100 miliar aja. 100 M per tahun. 100 M per tahun kalau ini misalnya sama gitu ya, 100 triliun, 3,4 triliun per tahun kurang lebih. Tapi ini kan apa namanya, kalau hitungan kasar aja, tapi nilai pinjamannya kan cuma 75%, nggak nyampe segitu. Terus dari segi struktur juga perkiraan tanah dan lahan. Jadi kalau Jepang itu karena dia udah lama gitu ya belajarnya, maka akurasinya semestinya tinggi gitu. Jadi dia bisa memprediksi di sini harus gimana, harus gimana. Kalau Cina karena hanya dari study aja, jadi tingkat akurasinya tuh rendah dan terjadi beberapa revisi saat konstruksi kayak gitu aja ya. Wajar lah karena mungkin pada saat perencanaannya tidak sematang yang udah direncanakan 4 tahun. Kurang lebih kayak gitu, semoga bisa jadi gambaran dan ya mudah-mudahan kedepannya ini ada penyelesaian yang tidak merugikan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.